Klik tombol subscribe, share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi kelima Olimpiade Matematika, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Nah, kita akan mengingat sekilas apa itu bilangan berpangkat. Simbolnya untuk bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N. Dengan A itu disebut sebagai bilangan pokok, sedangkan N itu adalah pangkat atau eksponen. Nah, kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat untuk pangkatnya atau N-nya. Yang pertama itu adalah N lebih besar sama dengan 0 dengan anggota bilangan bulat. Kemudian untuk pangkat yang kurang dari 0, di mana merupakan anggota bilangan bulat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu pangkatnya berbentuk bilangan pecahan. Bilangan berpangkat dengan pangkatnya N sama dengan 0, dan N 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Kita akan bahas dulu untuk bagaimana jika pangkatnya N sama dengan 0. Nah, setiap bilangan yang mempunyai pangkat 0, maka nilainya selalu 1. Jadi, kalau kita punya A pangkat 0, itu nilainya sudah pasti sama dengan 1. Saya berikan contoh, misalkan kita punya bilangan pokoknya 200 pangkat 0, maka ini otomatis nilainya adalah 1. Kemudian misalkan lagi punya negatif 15 pangkat 0, ya 1. Misalkan lagi kita punya X tambah 1, ini dipangkatkan 0, nilainya 1. Misalkan kita punya lagi P pangkat 100. Nah, ini dipangkatkan 0. Ya, karena paling luarnya adalah pangkat 0, maka nilainya adalah 1. Ya, itulah yang dimaksud dengan setiap bilangan yang berpangkat 0 selalu bernilai 1. Oke, selanjutnya adalah untuk N lebih besar dari 0. Itu 1, 2, 3, 4 ya, N-nya bilangan bulat. Maka di sini A pangkat N artinya A kali A kali A kali A. Oke, saya berikan contoh. Misalkan kita punya 3 pangkat 5, berarti artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Tiganya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Min 4 pangkat 3. Ini negatifnya atau tidak ditanda kurung dengan 4. Maka ini artinya negatif dalam kurung 4 kali 4 kali 4. Berarti 4-nya ada 3 kali. Tapi kalau misalkan Ibu punya negatif 6 dikurung seperti ini, itu pangkat 3. Maka ini artinya negatif 6-nya ada 3. Negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6. Ya, selanjutnya adalah bilangan berpangkat N kurang dari 0. Ya, dia termasuk bilangan bulat, berarti nah untuk yang kurang dari 0 berarti negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Di sini berlaku persamaan A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N, atau 1 per A pangkat min N sama dengan A pangkat N. Ya, contoh misalkan ketika Ibu punya nilai 2 pangkat negatif 1,
ini sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu kan 2 ya. Ini sama saja dengan setengah. Contoh lain lagi. Misalkan punya 3x pangkat min 5. Nah, yang ini sama dengan, nah 3-nya itu kan tidak dipangkatkan 5. 3x pangkat min 5 ini sama saja dengan 3 dikali x pangkat negatif 5. Berarti sama saja dengan 3 per, karena ini pangkatnya negatif 5, x-nya kita pindah jadi ke bawah biar pangkatnya positif. Jadi 3x pangkat 5. Ya. Contoh lagi, misalkan punya P pangkat min 7 per Q pangkat min 2. Nah, ini gimana? Biar kita rubah menjadi bilangan berpangkat positif. Maka caranya adalah ini, si P itu kan negatifnya di bagian atas, kita pindah ke bawah biar dia jadi positif. Jadi P pangkat 7. Nah, yang di bawah ini biar jadi positif pindah ke atas. Jadi Q pangkat 2. Nah, bagaimana jika pangkatnya itu adalah bilangan pecahan? Nah, untuk bilangan pokok yang mempunyai pangkat pecahan, misalkan A pangkat N sama dengan A pangkat P per Q, jadi N-nya itu pecahan, maka ini sama dengan akar ya. Ini sama saja dengan akar, berarti A pangkat P per Q itu sama dengan Q akar A pangkat P. Ya. Jadi kalau kita punya 3 pangkat 2 per 3. Oke, 3 yang ini itu berarti di luar, berarti 3 akar. Nah, ini A-nya ya. Berarti 3. Ini P. Oke, yang ini P berarti 3 pangkat 2. Tuh, ya. Contoh lain lagi. Kalau 5 pangkat setengah. Nah, pangkat setengah berarti ini 2 di luar akar 5 pangkat 1. Atau kalau 5 pangkat 1 itu 5 ya. Ini jadi 2 akar 5. Nah, untuk 2 ini tidak perlu ditulis ya. Jadi kalau 2 itu sama saja dengan akar biasa. Nah, akar biasa seperti ini. Jadi akar 5. Jadi kalau ini artinya ada angka 2 di sini ya. Jadi kalau akar itu artinya bilangan berpangkat setengah kalau akar biasa. Di sini kita akan belajar operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, sudah ada persamaan-persamaannya. Yang pertama itu ini A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi kalau perkalian ya, yang ini A pangkat M dikalikan A pangkat N itu ditambah. Jadi kalau kali, ingat di sini kalau kali ininya ditambah pangkatnya ya. Kemudian kalau yang dibagi 2 pangkat M dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau dikurang ininya, kalau ini dibagi berarti ini dikurang ya. Nah, sekarang kalau gimana kalau pangkat dipangkatkan lagi, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Berarti sama saja dengan A pangkat M kali N ya. Ini itu sama saja dengan MN itu artinya A pangkat M dikali N. Ya. Nah, ini kalau misalkan ada 2 bilangan A kali B pangkatan M itu sama saja dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu juga yang pembagiannya ya, A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan soal berikut. Nah, ini ada sama Ibu dikasih soal yang contoh sederhana. Nah, kalian hitung 81 pangkat 1 per 4 dikali 16 pangkat 3 per 2. Oke, kita rubah dulu di sini angka bilangan pokoknya 81. 81 itu kan sama saja dengan 9 kali 9 ya.
Ini 9 berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti ini kalau kali ditambah ya, jadi 3 pangkat 4. Nah, sekarang kalau 16. Nah, 16 itu 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2 atau boleh kalian rubah jadi ini 4 kali 4. Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Berarti ditambahkan jadi 2 pangkat 4. Jadi yang 81 kita rubah jadi 3 pangkat 4. Nah, ini kita kurung. Harus dikurung, ingat. Karena ini pengganti 81 ya. Jadi dikurung. Kurung pangkat 1/4 dikali, nah 16 ini kita ganti dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini harus dikurung, awas hati-hati, ini artinya pengganti 16. Ini pangkatnya 3/2. Nah, sehingga kita punya persamaan, nah yang ini kita pakai M kali N ya. Pangkat dipangkatkan lagi, berarti 3, 4 dikali 1/4 dikali 2 pangkat 4 kali 3/2. Oke, ini kita coret. Ya, jadi 3 pangkat 1 itu sama saja dengan 3. Yang ini 4 bagi 2 itu 2. 2 kali 3 itu 6. Berarti dikali 2 pangkat 6. Nah, berarti 3 dikali 2 pangkat 6 itu 64 ya. Gitu ya, 3 kali 64. Silahkan kalian bisa hasilnya ini berapa. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, hasil dari 2 pangkat 9 dikali 4 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat 2. Ya. Oke, di sini kalian ingat kabataku ya, kali bagi tambah kurang. Jadi tetap operasi itu, ini campuran, itu harus ingat kabataku ya. Kabataku. Jadi kali dulu bagi tambah kurang. Nah, kali dan bagi ini kan setara ya. Jadi mana yang lebih dahulu, kemudian taku juga tambah kurang mana yang lebih dahulu. Nah, sekarang ingat bahwa jika misalkan ini yang pertama 2 pangkat 9 dikali 4 pangkat min 3, ini nggak bisa langsung dikerjakan karena bilangan pokoknya berbeda 2 dan 4. Kita bisa menggunakan persamaannya rumus yang pertama yang ini. Tapi syaratnya ini itu bilangan pokoknya harus sama ya. Nah, ini bilangan pokoknya harus sama. Sedangkan yang ini bilangan pokoknya 2 dan 4. Maka kita akan rubah dulu di sini yang 4. Kita rubah dulu nih bilangan pokoknya. 4 itu sama saja dengan 2 pangkat 2. Nah, sehingga soal yang ini kita bisa tulis ulang. Jadi 2 pangkat 9 dikali 4-nya dikurung, kita rubah jadi 2 pangkat 2 pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat 2. Ini sama saja dengan 2 pangkat 9 dikali. Nah, ini dikalikan 2 kali negatif 3, jadi min 6. 2 pangkat min 6 dibagi 2 pangkat 2. Sehingga, nah ini kalau kali itu kan ditambah 2, 9 ditambah negatif 6. Nah, ini boleh dilangsungkan ya, karena bilangan pokoknya sudah sama semua, 2. Berarti kalau bagi jadi kurang. Dikurang 2. Nah, maka hasilnya adalah 2 pangkat 1. Itu 2. Ya. Ini contoh sederhana operasi bilangan berpangkat. Nah, bagaimana kalau misalkan soalnya soal olimpiade? Yuk kita cek bersama-sama, kita latih soal olimpiade. Soal yang pertama yaitu diketahui himpunan A 0, 1, 2, 3, 4 A, B, C adalah 3 anggota yang berbeda dari A, dan A pangkat B dipangkatkan lagi C sama dengan N.
Nilai maksimum dari N adalah, baik kita kerjakan di sini, yang dicari adalah N sama dengan A pangkat B, pangkatkan lagi C, berarti sama saja dengan A. Kalau pangkat itu kan ini berarti dikali ya, B dikali C. Nah, kemudian di sini karena dia inginnya nilai maksimum dan A, B, C-nya itu mengambil dari himpunan A besar ya. Maka si A, B, C-nya itu kalau pengen dia maksimum berarti nilainya besar, berarti kita ambil 2, 3, dan 4 ya. Jadi A, B, C-nya itu 2, 3, dan 4. Nah, bisa jadi kita kombinasikan ini 2, 3, 4 ini bisa A-nya. Kalau A-nya misalkan sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 4, berarti nanti hasilnya bagaimana? A pangkat B kali C-nya berarti 2 pangkat 3 kali 4. Itu sama dengan 2 pangkat 12. Oke, kita simpan dulu ya. 2 pangkat 12. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya 3, B-nya 2, ya, C-nya yang 4. Maka 3 pangkat 2 kali 4. Berarti ini 3 pangkat 8. Ya, kita simpan dulu. Kemungkinan yang ketiga itu adalah A-nya. Nah, ini kalau misalkan Bu bisa nggak ditukar ini, B-nya 4, C-nya 2, ya tetap saja nanti kalau dikalikan 2 kali 4, tetap 8. Jadi, kita rubah bilangan pokoknya. Sekarang A-nya 4, B-nya 2, C-nya yang 3. Maka hasilnya 4 pangkat 2 kali 3, ya, itu sama dengan 4 pangkat 6. Nah, 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 itu kan berarti kalau kita rubah 4 itu adalah 2 pangkat 2. Pangkatkan lagi 6. Berarti ini sama dengan dikalikan. Jadi 2 pangkat 12. Oh, ternyata yang ini dan ini sama. Kan nilainya ya. Nah, berarti kita tinggal cari saja apakah kalau sama biasanya ya berarti yang sendiri ini 3 pangkat 8. Nah, kita harus cari. Berarti kalau misalkan kita punya A sama dengan 3 pangkat 8, berarti kan 3-nya ada 8, boleh juga 3 pangkat 2 dibuat seperti ini. Ya, 3 pangkat 2. Ini trik dalam mengotret. Oke, 3 pangkat 2-nya ada 4. Berarti ini 9 kali 9 kali 9 kali 9 ya. Nah, 9 kali 9 ini kan 81. Ini juga 81. Berarti tinggal dikalikan 81 kali 81. 81 kali 81 itu 6.561 ya. Nah, ini 3 pangkat 8. Tapi kita harus coba juga, manakala taunya 2 pangkat 12 lebih besar ya. Kalau A-nya adalah 2 pangkat 12. Nah, Ibu pakai 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 ya. Nah, ini juga sama 12. Nah, 2 pangkat 3 itu 8. Ya. Nah, di sini saja sudah terlihat. Ini 8 kali 8, 64. Ini kali 64. Kalian juga bisa lihat, 64 kali 64 dengan 81 kali 81. Itu pasti lebih besar ya, 81. Berarti jawabannya adalah B. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif dengan Y lebih besar dari 1, sehingga X pangkat Y sama dengan 3 pangkat 18 kali 5 pangkat 30, maka nilai XY yang mungkin. Nah, yang mungkin berapa? Ya, kita coba. Di sini ada ketentuan bahwa nah, ini X dan Y-nya juga positif, kemudian Y-nya lebih dari 1. Oke, kita rubah. X pangkat Y sama dengan 3 pangkat 18
5 pangkat 30. Baik, kita lihat di sini, kita cek dulu pangkatnya ya, kita coba sederhanakan dulu pangkatnya. 18 dan 30 itu merupakan kelipatan dari 6. Ya, sama-sama kelipatan dari 6. Nah, jadi kita rubah di sini, X pangkat Y sama dengan 3 pangkat 3 kali 6 dikali 5 pangkat 5 kali 6. Nah, kalian ingat aturan pangkat ini bisa dirubah menjadi 3 pangkat 3 pangkat 6. Yang ini jadi 5 pangkat 5. Gitu ya, pangkat 6. Nah, ingat ada aturan kalau misalkan A kali B pangkat N, ini kan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, sekarang dibalik, kalau misalkan dia pangkatnya sama bisa disatukan seperti ini. Maka yang ini Ibu satukan jadi 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 5 itu pangkat 6. Ya. Nah, di sini sudah terlihat bentuknya X pangkat Y. Jadi X-nya dari sini berarti kita peroleh X sama dengan 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 5. Sedangkan Y itu sama dengan 6. Ya. Nah, ini jadi berapa? 3 pangkat 3 berarti 27. Tuh ya. Dikali, nah 5 pangkat 5 agak bingung ya. Boleh kita uraikan 5 pangkat 2 gitu ya. Kali 5 pangkat 2 kali 5. Ini cara menghitungnya begini. Berarti 27 dikali, nah ini 5 kali 5, 25. Ini 5 pangkat 2 juga 25, ini dikali 5. Nah, Ibu coba kalikan 27 kali 5 ya, ini sama ini. Berarti 135. Nah, 25 kali 25 itu 625. Jadi 135 kali 625. Ini hasilnya 84.375 ya. Jadi X-nya sudah dapat, Y-nya juga sudah dapat. Maka kita tinggal mencari X kurang Y karena pertanyaannya. Jadi X kurang Y itu 84.175 dikurangi 6. Berarti 84.369 ya jawabannya ini. Nah, berikutnya, soal berikutnya, diketahui A pangkat M sama dengan 1/3. Dan A pangkat N sama dengan 1/6. Nilai dari A pangkat 2M tambah A pangkat 3M, jadi ini yang dicari. Oke, baik, mari soalnya ini kita tuliskan dulu. Jadi A pangkat 2M ditambah 3N. Nah, kalau tambah, ingat pertambahan itu sama saja dengan perkalian. Jadi A pangkat 2M dikali A pangkat 3N. Ya, sama dengan, nah yang ini 2M, 2 kali M, Ibu tukar jadi A pangkat M kali 2. Gitu ya. Yang ini juga A pangkat N kali 3. Dirubah. Lalu ini pangkat dipangkatkan lagi, ini bisa berubah jadi A pangkat M. Pangkatkan lagi 2, dikali A pangkat N. Ini 3. Nah, kita sudah tahu nih A pangkat M, tinggal substitusi itu 1/3. 1/3 ya. Pangkat 2 dikali A pangkat N-nya 1/6. 1/6 pangkat 3. Nah, ini sama saja dengan 1 per, kan A per B, ingat kalian kalau misalkan ada A per B
pangkat N. Itu sama saja dengan A pangkat N per B pangkat N. Maka yang ini jadi 1 pangkat 2 per 3 pangkat 2 dikali 1 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Nah, kalau satu dipangkatkan berapapun juga hasilnya selalu 1 ya. 1 per 9 dikali 1 per 216. Nah, ini kan 1 kali 1, 1. Berarti ini tinggal 9 kali 216. Ya, hasilnya adalah 1944. Soal terakhir, diketahui 3x tambah 5y sama dengan 2. Nilai dari 27 pangkat x dikali 243 pangkat y. Nah, ini bagaimana ya hubungannya ya? Oke, kita lihat dulu di sini kita punya persamaan ini. Ya. Dan ini. Nah, kita tuliskan dulu soalnya. Jadi 27 pangkat x dikali 243 pangkat y. Nah, 27 itu bisa dibagi 3 ya. Kalau kita kotret di sini 27 dibagi 3 itu 9. 9 bagi 3 itu 3. Nah, ternyata ini 3-nya ada 3. Berarti 27 itu adalah 3 pangkat 3. Oke, kita ganti ini x dikali 243 itu kalau dikotret seperti ini sama, itu hasilnya adalah kalau 243 kita coba bagi 3 ya. Bagi 3 itu 81. Ini bagi 3 lagi itu 27. Nah, gitu ya, bagi 3 lagi ini 9. Bagi 3 lagi ya ini 3. Nah, ini berarti 1 2 3 4 5. Berarti 243 itu adalah 3 pangkat 5 ini y ya. Jadi sama dengan ini 3 pangkat 3x dikali 3 pangkat 5y. Nah, ini kan bilangan pokoknya sudah sama. Berarti sama saja dengan 3 pangkat 3x ditambah 5y. Nah, muncul nih 3x tambah 5y-nya. Berarti sama saja dengan ini 3x tambah 5y-nya diganti dengan 2 ya, dengan ini dengan 2. Berarti sama saja dengan 3 pangkat 2. Ini hasilnya 9. Baik, inilah pembahasan pertama, bagian pertama untuk bilangan pangkat. Nah, di pertemuan kedua kita akan membahas bilangan akar. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.